Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar saudara? Saya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah saudara sudah mendengar saya? Sebelumnya belum. Baik. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Kan nama saya Anwar Dana. Boleh dipanggil sebagai abang Angga ataupun abang saja. Saya mahasiswa dengan konseling angkatan 2020 di Universitas Unpad. Baik, yang saudara siapa? Kalau saya Nadira, Bang, biasa dipanggil Ira. Oke, jadi saya izin memanggil saudara dengan sebutan Ira. Baik Ira, sebelumnya apakah Ira sudah pernah mengikuti konseling pada sebelumnya? Sebelumnya sih pernah, Bang, cuman udah lama banget. Baik, jadi sebelum kita melakukan sesi konseling, terlebih dahulu Abang akan memberitahukan strukturan tentang apa saja isi konseling tersebut. Pertama, konseling ini itu terdiri dari antara kita berdua, yaitu Abang sebagai konselor di sini dan Ira sebagai konseling ataupun klien. Nah, tugas saya sini adalah membantu Ira untuk mengentaskan masalah ataupun gangguan yang terdapat pada diri kita, yang nantinya bakal kita mencarikan solusi yang terbaik terhadap masalah ataupun gangguan kita tersebut. Nah, dan terlebih juga dalam diskusi ini terdapat asas kerahasiaan yang dimana kerahasiaan tersebut bakal terus kamu jaga sampai akhirnya nanti diberikan izin pada Ira untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah, selanjutnya Abang berharap Ira terbuka dengan apa yang menjadi gangguan dalam pikiran Ira ataupun yang menjadi menghambat keseharian dia dalam beraktivitas. Dan selanjutnya Abang berharap juga Ira bersukarela untuk menyampaikan apa saja ingin dan sampaikan berkenaan tentang masalah ataupun gangguan yang ada pada diri itu. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah Ira akan menyampaikan semua gangguan, baik itu yang ada dalam diri Ira ataupun dari luar diri Ira. Nanti Abang bakal membantu mencarikan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, sampai sini bisa dimengerti? Oke, kita langsung saja mulai pada sesi pertama, yaitu apa yang bisa Ira sampaikan untuk hari ini. Jadi dalam keluarga itu, Bang, saya tuh selalu di-push untuk menjadi anak yang diinginkan oleh orang tua saya. Pokoknya ayah saya ini sangat-sangat membuat saya harus ikut dengan apa kemauan dia. Salah satunya itu adalah dengan ikut masuk pesantren. Sedangkan dengan saya sendiri itu sangat-sangat tidak nyaman dengan posisi itu. Yang pertama karena jauh dari mama, jauh dari papa, ataupun nanti nggak bakal jauh dan bakal lama dari keluarga. Terus juga saya kurang nyaman di lingkungan pesantren tersebut karena saya pengen masuk sekolah dengan sekolah pilihan saya gitu. Sedangkan dari orang tua pun tidak pernah yang namanya memberikan saya untuk menyuarakan apa keinginan saya, apa kemauan saya, dan menghargai apa yang sudah menjadi passion saya. Di sini saya suka bernyanyi, di sini saya suka ngikut teman-teman sebaya saya atau menggunakan sosmed atau menggunakan organisasi-organisasi untuk mengembangkan diri saya. Sedangkan di dalam keluarga tersebut saya memang dituntut untuk beragama, walaupun itu memang adalah fitrah saya sebagai anak yang harus mengikuti kemauan orang tua. Cuma di sini saya tidak merasa bebas dengan apa yang sudah distrukturkan oleh orang tua saya tersebut. Terlebih dengan tekanan itu yang membuat saya sangat-sangat tidak nyaman dengan masa perkembangan saya, yang mana tentunya keinginan saya dan keinginan orang tua saya itu sangat jauh perbedaannya. Kalau keluarga lebih mementingkan bahwa saya adalah perempuan, saya harus paham dengan agama, makanya itu mereka nyuruh saya masuk ke pesantren. Sedangkan saya sendiri itu pengennya itu sekolah yang kayak teman-teman saya yang lain, kayak masuk SMA, ikut organisasi yang lainnya, dan bisa bergaul dengan siapapun. Sedangkan di pesantren kan kita harus terfokus sama cewek-cewek aja, cowok, jadi kayak saya merasa
bebas mengekspresikan diri saya kurang bebas melakukan apa yang saya inginkan, dan saya merasa nggak dihargai di sana. Itu sih. Oke, baik. Menurut Nina bagaimana kepribadian Nina? Kalau yang saya tadi, karena mungkin saya kurang biasa didengarkan orang lain, termasuk orang tua saya sendiri, saya merasa saya kurang baik dalam bersosialisasi, tergolong anak yang introvert dalam hal sekarang. Karena itu Bang, tapi kalau misalnya sama orang-orang yang sefrekuensi sama saya bisa lebih enjoy sama mereka. Tapi balik lagi, kalau saya merasa saya orangnya suka pilih-pilih gitu Bang, terus suka mood saya suka mood swing, berubah-ubah Bang, karena emosi saya tuh rasanya nggak lepas gitu Bang, kayak mau ke siapapun saya bisa marah. Jadi itu yang membuat saya tuh nggak punya teman yang banyak. Banyak orang yang nggak ngerti sama perasaan saya, dan saya juga susah untuk bergaul dengan orang-orang baru Bang, karena menurut saya mereka tuh sebebas itu dan saya iri dengan mereka gitu Bang. Oke, baik. Bagaimana maksud frekuensi yang dia sebutkan? Misalnya beliau suka musik, satu genre musik sama saya, satu organisasi yang saya senangi, kayak misalnya pramuka, kayak organisasi band, karena waktu di saat saya kuliah saat ini Bang, dari sana saya bisa merasa bahwa saya tuh bisa leluasa dengan apa yang saya pengen, kayak misalnya ikut band di tempat saya, terus juga ikut pramuka, karena kan udah jauh tuh Bang dari orang tua, karena saya sekarang udah kuliah juga posisinya. Jadi saya lebih bisa untuk apapun keinginan saya udah saya jalani gitu kan. Nah, sefrekuensi yang maksud saya itu, saya menemukan teman yang menurut saya teman itu adalah orang-orang yang sepantaran dengan saya. Dia juga suka musik, dia juga suka pramuka dan alam, begitupun dengan saya. Jadi satu komunikasi lah gitu. Dan sefrekuensi itu menurut saya, dan kebanyakan juga teman-teman saya sefrekuensi ini adalah teman-teman yang satu tidak beda jauh nasibnya sama saya Bang. Entah itu karena dia anak broken home atau anak yang seperti saya juga, yang melampiaskan emosinya tuh dari ke ekstrakurikuler gitu Bang. Jadi ketika bertemu sama orang yang demikian, saya ngerasa lebih luas untuk cerita sama mereka. Jadi kami tuh lebih satu pikiran Bang, itu menurut saya kalau saya sama teman saya. Oke, baik. Lalu dengan Nina masuk ke dalam pondok ini, bagaimana tanggapan kamu? Tentunya sangat dukung sih Bang, tapi saya sendiri yang nggak nyaman di sana Bang. Karena itu bukan keinginan saya Bang gitu. Dan ibu sendiri pun nggak bisa apa-apa. Ibu lebih mengikuti apa kata ayah gitu kan. Pokoknya terserah ayah mau ngapain saya. Apalagi kalau misalnya saya melakukan kesalahan. Misalnya kayak pernah waktu itu saya menolak untuk masuk, tidak ingin masuk pesantren. Ayah mengurung saya, bisa bilang mukul saya pakai pinggang, juga melakukan kekerasan gitu kan. Menurut saya itu kekerasan ya Bang. Dan ibu nggak ada perlawanan sama sekali Bang, kayak biarinlah gitu kan. Mereka mikirnya itu emang baik, masuk pesantren emang baik buat saya, tapi enggak buat saya, karena itu bikin saya nggak leluasa dengan apa yang saya mau Bang. Oke, jadi dengan kita tidak menerima masuk dalam pesantren itu, apakah kira pernah komunikasi dengan orang tua? Lalu bagaimana? Kalau komunikasi sama orang tua jarang sih Bang, karena yang pertama tadi udah selama masuk pesantren itu emang jauh banget komunikasinya Bang. Terus kalau sekalipun pulang, itu pun komunikasinya gitu-gitu aja Bang, kayak kita makan malam bareng itu pun kayak menurut aku nggak terlalu seterbuka itu dengan cerita saya bagaimana di pesantren, karena mungkin saya merasa canggung Bang sama ayah, sama ibu
sama saya bang. Jadi ketika saya ingin menyuarakan apa yang saya rasakan, rasanya tuh waktunya tuh nggak pernah tepat gitu bang. Kalau misalnya saya cerita pun mereka juga nggak bakal ngerti saya gimana. Jadi keterbatasan komunikasi itu lah yang bikin saya nggak terbuka sama orang tua. Apalagi tambah pesantren dan meluluskan diri di pesantren yang membuat saya tuh merasa bukan ini yang saya mau, dan cukup kesal dengan orang tua. Tapi gimana lagi bang? Oke, berarti sampai saat ini Nadira masih belum menerima hal itu. Iya Bu. Dan selanjutnya, bagaimana kedekatan Nadira dengan orang tua? Kalau kedekatan semenjak dipaksa-paksa kayak gitu bang, kayak nggak sejalan aja gitu bang pemikiran saya sendiri sama orang tua. Kalau misalnya perihal agama kayak gitu tuh emang itu bagus, cuman nggak sesuai dengan apa saya tuh kayak ya tadi bang, komunikasi tadi bang, jadinya percuma ngobrol sama mereka juga nggak mengerti aku gitu. Mereka juga nggak bakal percaya apa yang aku rasain. Jadi nggak usah, lebih nggak mau aja gitu ngomong hal-hal random tentang apa yang aku jalani, lebih ke cerita gimana biaya pesantren, gimana mau kemana-mananya gitu sih bang. Jadi nggak terlalu dekat banget bang kalau komunikasi ya. Berarti sebelumnya terdapat Nadira itu pernah menyampaikan sesuatu pada orang tua, namun tidak pernah didengarkan. Kira-kira apa saja yang membuat Nadira itu maaf. Jadi bagaimana saja bentuk komunikasi yang disampaikan orang tua pada ibu? Kalau komunikasinya misalnya nih, waktu itu saya pengen ikut organisasi pramuka. Jadi di pramuka itu emang diam-diam pastinya bang. Terus adalah kalanya waktu itu pergi kemah, dan itu juga membutuhkan biaya kan bang, dan harus ada surat izin tanda tangan dari orang tua. Jadi rasanya tuh kurang etis rasanya untuk pergi jauh dari pesantren tanpa sepengetahuan dari ayah dan mencoba untuk minta izin. Akhirnya ayah marah, ayah banting piring waktu itu posisinya lagi di meja makan. Waktu itu ngomongnya baik-baik sih, karena persiapannya itu udah lama gitu bang. Dan setelah liburan semester itu emang mau berangkat ke tempat perkemahan itu dan harus mengisi beberapa hal persyaratan yang salah satunya adalah izin orang tua. Dan di sana pandangan masuk pramuka sebagai anak perempuan, anak yang lulusan Islam pun pikiran ayah tuh kayak ngapain sih kayak gitu, kayak buang-buang waktu, kalau cewek itu di rumah aja gitu, kayak perbanyaklah sholat gitu kan. Kamu dimasukin pesantren buat memperbaiki ibadah kamu, biar tahu kalau misalnya akhirnya seorang perempuan itu emang di rumah, bukan perlu dia hutan gitu. Itu berkemah-kemah di luar itu adalah yang biasa dilakukan oleh laki-laki, bukan perempuan gitu. Dan di sana juga saya menyanggah doang, kayak memberikan tanggapan bahwa nggak seburuk itu pramuka itu gitu kan. Saya pengen ngomong kalau di pramuka nggak se-happy itu waktu itu, walaupun dalam menjalani pendidikan dalam penuh tekanan dari orang tua. Dari pramuka aku belajar bahwa nggak tentang agama doang yang dipelajari gitu, dan ini juga ekstrakurikuler dari pesantren kan bang. Jadi menurut aku nggak sesuai apa yang mereka bilang, dan pandangan mereka tentang pramuka itu nggak sesuai bang. Akhirnya ayah banting piring, dan keputusannya ayah nggak mengizinkan aku buat ikut kemah itu. Namun karena aku bilang kalau nggak diizinin aku mogok lagi, dan aku nggak mau berangkat ke pondok lagi, akhirnya ayah mengizinkan. Dan semenjak itu juga makin kurang nggak baik pandangan ayah ke Ira, dan cukup nggak happy sih bang untuk menjalani itu. Tapi
pramuka juga saya bisa kayak teman-teman yang lain ikut ini ikut itu di dalam pramuka itu, jadi Ira lebih happy gitu bang di pramuka. Ya gimana pun acaranya pokoknya Ira harus ikut pramuka. Pokoknya setiap persiapan yang udah Ira lakuin pokoknya Ira harus ikut, walaupun itu tuh nggak disetujui sama ayah awalnya, tapi dalam ayah juga kayak nggak setuju juga sih bang, tapi alhamdulillahnya disetujui walaupun beberapa hari baru di ACC bang, akhirnya Ira berangkat. Baik, berarti sebelumnya Ira pernah merasa kecewa ada penolakan yang diberikan oleh ayahnya. Tapi setelah itu beberapa hari ayah Ira mengizinkan hal tersebut. Oke, dari sini bagaimana peran ibu terhadap permasalahan yang sedang Ira alami hari itu? Saat itu waktu ditolak masuk pramuka, Iya. saat itu sih ibu nggak ada bang, ibu diem aja. Kayak betul yang dibilang ayah tuh, perempuan tuh di rumah aja lah. Kalau bisa tuh pahala bagi perempuan tuh di rumah gitu, bukan perlu di tengah-tengah hutan. Dan pramuka tuh juga yang apa? Yang harusnya tuh dilakukan laki-laki, bukan perempuan yang pakai hijab gede dalam pesantren gitu bang. Jadi ibu lebih kayak ibu juga nyalahin gitu dan nggak membela aku di saat itu. Tapi ketika saat itu memang seorang ibu tidak membela anaknya dan malah mempercoba apa yang dikatakan oleh sang ayah, yang membuat kanan itu makin terasa oleh Ira bahwa ibu juga tidak ada rasanya di tidak tersebut. Oke. Lalu bagaimana bentuk interaksi Ira kepada anaknya? Apakah baik atau tidak? Kalau interaksi tidak bisa dilakukan tidak bang, karena kalau misalnya pulang pondok tuh langsung ya kamar aja, karena buat apa cerita pun nggak ngerti juga kan mereka. Jadi emang ya udah, kalau ini kan yang mereka mau mondok terus bergurung diri, membentuk diri dari sosial dari masyarakat. Jadi buat apa bermedia sosial pun nggak dibolehin. Waktu itu pernah ketahuan bermedia sosial sama ayah di dalam WC. Jadi di sana kayak buat apa juga. Sekarang zaman makin berkembang dan aku masih gini-gini aja gitu. Jadi nggak sama sekali sih aku. Lebih kalau ketemu sama orang tua tuh ya palingan waktu sholat atau berjamaah pernah makan bareng atau enggak keluar lagi acara keluarga. Terus sih bang. Apakah kalian itu masih balik sampai sekarang atau bagaimana? Nah, Apakah kalian itu masih balik sampai sekarang ini, saat ini, atau bagaimana? kalau setelah tamat dari pondok itu dan aku juga mulai melakukan kegiatan jauh dari orang tua lagi, orang tua lebih sering nelfon itu sih bang. Karena kan kalau di pesantren tuh nggak boleh pakai HP. Sekarang alhamdulillahnya ayah juga udah mulai membuka dirinya untuk boleh lah pakai HP, udah waktunya juga udah kuliah juga kan katanya, jadi dibelikan HP dan orang tua juga ngasih kabar melalui HP tersebut. Sering ngobrol tapi ya sekedar tanya kabar gitu aja, terus duit gitu, saya gitu aja sih. Berarti untuk saat ini Adira ada dekat dengan orang tua? Tidak. Saya bagaimana? Misalnya bentuk ketidakdekatan waktu masih di pondok atau waktu itu? Saat ini. Ketidakdekatannya itu waktu ngurus ke univ mau daftar itu aku dibantu sama kakak ipar. Jadi orang tua kan memang nggak setuju ngambil prodi ini, dan orang tua lebih setuju ngambil prodi yang berhubungan dengan apa yang dipelajari di pesantren waktu itu. Dan Ira sendiri pengen membuka diri lah untuk hal yang baru lah hidupnya bang. Jadi minta tolong sama kakak ipar buat bantu gimana caranya ngedaftarin ke ini, pokoknya harus dapat prodi ini gitu. Dan itu kan gak ada didukung sama orang tua, dan akhirnya lulus di sini
harus ke agama doang gitu, bukan menjadi guru agama doang gitu. Itu sih Bang. Baik, sebelumnya berarti kedekatan Ira dengan orang tua itu terdapat pernah mengalami komunikasi yang tidak baik, yang hal itu ketika Ira dengan orang tua. Dan selanjutnya ketika Ira sudah tamat dari pondok ini yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu perkuliahan, orang tua seiring berjalannya waktu sudah mulai dekat kembali dengan Ira. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan adalah apakah masih ada tuntutan orang tua yang mengganggu efektivitas seandainya Ira dalam menjalani kuliah ini, dan bagaimana? Kalau tuntutan lainnya sih Bang, ya jangan terlalu sholat aja. Terus kalau misalnya ada waktu, ayah selalu ngingetin ulang-ulang hafalan yang di pesantren. Gitu aja sih Bang. Selebihnya latihan harus terserah kamu apa, tapi jangan lupain apa yang udah dipelajari waktu di pesantren, kayak itu sholatnya ataupun kajiannya atau hafalannya. Jangan tinggalin baca Quran lah, tinggal itu. Dan itu bukan tuntutan, memang udah kewajiban ya. Ya tapi ya orang tua selalu mengingatkan itu, karena jadi dokter pun harus yang profesional sama diri sendiri dan tanggung jawabnya ke diri sendiri, kayak sholat, ngaji gitu. Selebihnya nggak ada. Alhamdulillah mungkin orang tua udah merasa saya dewasa dan cuma perlu dibimbing dalam agama aja, untuk sholatnya yang tinggalin, untuk hubungan berlebih dengan lawan jenis memang terlalu spesifik kali, yang terlalu kali gitu. Untuk saat ini Nadira mengatakan bahwa Nadira pernah merasa kecewa terhadap orang tua dikarenakan interaksi yang kurang baik. Lalu saat ini ia mengatakan bahwa orang tua sudah memberikan akses yang terbaik untuk Nadira menjalani kehidupan sehari-hari, terlebih di bangku perguruan tinggi. Bagaimana? Karena menurut saya yang gak baik itu yang perlu diperbaiki. Kayak waktu saya dimasukin ke dalam pesantren itu emosi aja Bang yang dikeluarin, bukan dalam pikiran berkepala dingin. Nah, dan setelah lulus dari pesantren itu dampaknya emang kurang sosial gitu kan Bang. Nah, ketika masuk ke dunia perkuliahan, mulai terbuka pikiran bahwasanya yang penting itu jelasin aja dulu baik-baik ke orang tuanya. Jadi gimana dewasanya kita ngobrol sama orang tua, gimana keinginan kita dan apa yang dibutuhkan sama kita buat dunia depan. Karena bukannya bilang pesantren itu nggak berguna untuk kedepannya Bang, tapi kalau misalnya passionnya bukan pesantren, kalau tetap dipaksain juga, itu nggak bakal masuk di kitanya Bang. Nah, setelah masuk ke perkuliahan, di situ saya merasa bahwa komunikasi yang baik itu ya obrolan secara berkepala dingin sama orang tuanya, bukan mengeluarkan amarah. Yang waktu saya dimasukin ke dalam pesantren itu, Ira lebih meluapkan amarah karena merasa ketidak didengarkan gitu Bang. Jadi kayak merasa waktu itu yang amarah yang saya keluarkan itu, menurut saya waktu itu adalah keinginan saya gitu. Dan sebetulnya bukan amarah dan keinginan yang dikeluarkan, tapi adalah gimana pandangan kita ke depan, terus gimana kita menjelaskan dengan baik ke orang tua. Itu sih. Baik Ira, apa yang kita sampaikan itu sebenarnya sudah benar. Namun ada sedikit tambahan dari saya, yaitu untuk komunikasi yang baik antara anak dan orang tua itu adalah apabila seorang anak memberikan komunikasi juga terhadap orang tuanya. Jadi di sini dia juga punya kesempatan untuk menyampaikan apa yang dia rasakan, baik itu yang baik yang rasakan tidak enak ataupun yang kita masih sama saja. Dan sebagai orang tua, sebagai seharusnya memberikan kasih sayang terbaik untuk anaknya. Bisa saja orang tua itu khawatir pada anak, namun mediasi yang diberikan pada anak itu kurang tepat, yang mengakibatkan Ira sebagai anak di sini merasa tertekan pada hal itu. Nah,
untuk mengantisipasi hal itu selanjutnya, diharapkan pada Ira untuk bisa terus terang pada orang tua tersebut. Nah, baik. Selanjutnya apa harapan Ira untuk memperbaiki komunikasi dengan orang tua? Harapannya untuk Ira sendiri adalah bisa membatasi antara emosi dan keinginan. Jadi emosi dalam menceritakan hal yang baik ke orang tua itu juga harus baik-baik juga, nggak amarahnya aja yang dibilang ke orang tua, itu nggak keinginan kita aja. Cuman di sini kita merasa bahwa harapan yang paling besar itu adalah mereka sehat-sehat aja, dan komunikasi akan selalu kita bangun supaya nanti setelah taman ini kita kan menunjukin ke mereka kalau mengambil keputusan yang udah Ira ambil saat ini itu tepat untuk Ira di masa depan. Begitu juga nanti gimana Ira memberikan komunikasi juga, memperbaiki komunikasi dengan ayah dan ibu dan juga adik Ira nantinya. Oke, baik. Untuk rencana dengan orang tua tadi sudah kita dengar. Nah, selanjutnya rencana untuk Ira sendiri bagaimana? Apa ada? Perencanaan. Kalau perencanaan untuk diri sendiri pengen pokoknya ikutin apa yang baik sama orang tua, ikutin kata-kata yang baik dari orang tua, dan nantinya harapan untuk diri sendiri adalah memutus yang namanya tuntutan itu ke keluarga yang akan datang, untuk keluarga Ira sendiri. Dan dari pengalaman ini juga harapan Ira nanti untuk anak Ira selanjutnya, penerus Ira pengennya tuh mereka nggak merasakan apa yang Ira rasakan, bukan besar dari tuntutan, membiarkan mereka dengan pilihan mereka sendiri dan leluasa dengan apa yang mereka pilih. Dan harapan Ira jadi orang tua yang bisa untuk memilah yang mana yang baik untuk anak Ira, bukan menuntut tapi memilah. Tak terasa memang waktu kita sudah berjalan panjang, dan saya ingin bertanya lagi pada Ira, bagaimana keadaan kita saat ini? Kalau saat ini udah happy banget karena selama di fakultas juga saya bisa lebih bebasnya adalah bisa nikmatin sosial media, dan bisa yang namanya kalau lagi tugas, lagi otaknya lagi berisik untuk refreshing, udah bisa nongki di kafe sambil dengerin musik, acoustic band gitu. Kadang kalau misalnya ada kesempatan juga bisa nyumbang beberapa lagu tanpa harus takut didengar sama orang tua. Terus punya relasi yang banyak karena dia di fakultas juga ada ikut organisasi yang itu passion dia, dan dia pengen mengembangkan potensi yang selama di pesantren itu tertutup. Jadi saat ini kita lebih bisa mengekspresikan diri kita dari organisasi tersebut. Lalu apa yang kita dapatkan dari sisi konseling yang kita jalani pada hari ini? Yang saya dapatkan adalah komunikasi itu penting dan waktu itu berharga. Jadi menurut Ira sebagai anak butuh untuk didengar seperti yang kalian bilang tadi, dan orang tua sebagai pendidik yang utama di rumah juga harus bisa untuk ngerti gimana keinginan anaknya, bukan menuntut. Oke, baik Ira. Saya rasa sudah cukup untuk sesi kita pada hari ini. Dan apabila selanjutnya dapat masalah ataupun gangguan yang ada pada diri Ira, bisa kita lanjutkan sesi konseling pada hari berikutnya. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ira yang sudah menyampaikan apa yang menjadi gangguan Ira selama ini. Dan kita sama-sama berharap kedepannya bakal menjadi lebih baik lagi, dan interaksi ataupun kedekatan Ira dengan orang tua dapat diperbaiki agar menjadi yang lebih bagus lagi. Oke, mengucapkan terima kasih kembali. Kita tutup sesi konseling kita pada hari ini. Yang mau cepat alhamdulillah.
mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.